Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus adalah ekspresi kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Mengapa demikian? Karena apa yang tidak dapat manusia kerjakan dan capai, itulah yang Kristus berikan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara, musuh manusia yang terbesar dan tidak sanggup seorang manusia pun untuk menang atasnya. Dan musuh ini mengakhiri segala usaha dan kepiawaian manusia. Itu adalah kematian atau maut. Saudara, kematian menghentikan kehidupan manusia di dunia ini. Kematian kekal merenggut manusia dari kemungkinan untuk memiliki hidup yang kekal. Kita perlu menyadari bahwa darah daging kita ini sifatnya menuju kepada kematian. Tidak ada manusia atau ilmu pengetahuan, ataupun teknologi yang dapat menghentikan kematian. Karena kematian itu sendirilah yang menghentikan usaha-usaha manusia dengan segala pencapaiannya. Saudara, satu kali dalam sejarah terjadi bahwa kematian tidak sanggup menahan kehidupan, yaitu dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, dialah juga yang akan membinasakan kematian atau maut selama-lamanya. Sehingga kematian atau maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang percaya yang dia bangkitkan dari antara orang mati. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah semua manusia pasti mati? Saudara, tidak ada sains yang membuktikan hal itu. Karena memang belum semua orang itu sudah mati. Kita semua masih hidup. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa semua orang pasti mati. Namun Alkitab menyatakan bahwa memang tidak semua orang akan mati. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, masih ada orang-orang yang hidup. Yaitu termasuk orang percaya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, keselamatan yang sempurna di dalam Kristus itu ketika yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah.
Dalam sekejap mata pada waktu nafiri Allah yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman adalah hal yang sama, yaitu kematian. Tidak ada satu masa di mana tidak ada kematian. Selalu ada kematian, dan kematian, dan kematian. Dan saudara, tidak ada seorang manusia yang sanggup menahannya. Tidak ada seorang manusia yang sanggup mengatasinya. Semua manusia harus menyerah kepada apa yang disebut kematian. Saudara, kapankah kematian itu akan berakhir? Saudara, firman Tuhan mengatakan, musuh yang terakhir yang akan dibinasakan, dihancurkan, dihilangkan adalah kematian. Dan siapakah yang dapat membinasakan kematian itu sehingga kebinasaan itu tidak lagi mencengkram manusia? Saudara, hanya Yesus Kristus. Saudara, keselamatan yang sempurna di dalam Kristus itu, yaitu terjadi ketika yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Saudara, yang binasa tidak dapat dipakai untuk hal yang tidak binasa. Tubuh yang binasa tidak pernah bisa dipakai untuk tidak binasa. Tetapi saudara-saudara, tubuh yang binasa akan hancur dan Tuhan mengganti dengan tubuh yang tidak binasa. Saudara, hari ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Namun pada saat yang sama, kita menjadi orang-orang percaya yang akan diselamatkan. Maksudnya adalah, keselamatan yang kita terima sekarang belum lengkap. Karena Kristus bukan hanya menebus roh kita, tetapi Dia menebus juga tubuh kita. Kristus bukan hanya bangkit rohnya saja, tetapi Kristus bangkit dengan tubuhnya, dengan tubuh kemuliaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali nanti kita akan menerima keselamatan yang sempurna. Itu yang saya sebut tadi, kita orang percaya hari ini sudah diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Akan diselamatkan artinya, kita akan menerima keselamatan yang lengkap, yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus ketika Dia memberikan kepada kita tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Saudara, pada saat itulah saudara-saudara, Kristus menghancurkan, mengalahkan, membinasakan yang disebut kematian. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mengalami hidup yang kekal itu. Yang kedua, saudara, kehidupan di dunia ini akan berakhir. Namun kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan tidak akan berakhir. Oleh karena itu jeripaya kita di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan di dunia ini tidak pernah sia-sia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, dalam hidup kita, saudara-saudara, ada hukum Allah yang Allah nyatakan, yaitu Taurat. Dan saudara, hukum Taurat itu menjadi kuasa dosa yang menghakimi kita. Saudara, ada orang tidak memegang hukum Taurat, tetapi di dalam hatinya ada Taurat. Saudara, manusia berada di bawah penghakiman Allah, di bawah murka Allah. Dan saudara, sengat maut ialah dosa. Saudara, tidak ada seorang pun manusia berdosa yang tidak disengat oleh maut. Saudara, jangan pernah berpikir dosaku begitu kecil, karena sekecil apapun dosa kita disengat oleh maut. Sama, saudara. Karena kuasa dosa ialah hukum Taurat. Seluruh manusia akan dihakimi dengan kebenaran Allah.
dan tidak ada seorang pun di hadapan Allah itu benar adanya. Saudara, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus telah menggenapi Taurat di atas kayu salib dan telah memakunya di atas kayu salib, sehingga kita orang-orang berhutang telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Sehingga saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, saudara, kita adalah orang-orang yang lepas daripada kuasa dosa, yaitu kuasa hukum Taurat itu. Kalau kita lepas daripada kuasa dosa, maka kita lepas daripada sengat maut itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang hari ini kita alami satu kali akan berakhir. Namun sebagai orang percaya, saudara, kita akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara, disitulah saudara-saudara, kita baru mengerti jerih payah kita di dalam Tuhan hari ini tidak pernah sia-sia. Karena kita akan bawa di hadapan Tuhan untuk kita persembahkan kepada Dia ketika kita berjumpa muka dengan Dia. Saudara, apa maknanya keberhasilan yang bersifat sementara dan satu kali lenyap? Apakah artinya memiliki banyak yang bersifat sementara dan satu kali semuanya akan lenyap? Saudara, manusia punya kesadaran dalam sanubarinya bahwa dia tidak pernah puas dengan yang sifatnya sementara. Tetapi dia butuh kekekalan. Saudara, kekekalan itu hanya pemberian Tuhan. Engkau dan saya tidak mampu memperjuangkannya. Hanya satu yang kita bisa. Kita mau terima pemberian itu di dalam Kristus. Disitulah saudara yang disebut dengan kepuasan dalam hidup ini. Karena kita sudah mencapai apa yang kita rindukan di dalam hidup kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu, mengingatkan kami. Hanya di dalam Kristus, kami boleh menerima apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang mencari-cari dalam dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tapi kami melihat terang Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.